Terima kasih Bapa, segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Sungguh kami mau bersyukur. Banyak yang
Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia. Menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Ikan hiu makan tomat. Shalom Jemaat, selamat hari Minggu dan selamat datang di dalam Fresh Online Service 9 Mei 2021. Kami berharap dimanapun Jemaat berada tentunya dalam kondisi yang sangat luar biasa dan selalu bersuka cita. Kami di sini ingin menyambut seluruh Jemaat, khususnya Jemaat yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah di FGCC. Welcome to FGCC. Untuk itu, bagi Jemaat baru kami persilahkan untuk dapat scan QR Code berikut ini agar kami dapat menyambut Anda secara personal. Dan tidak hanya itu, kami juga ingin mengundang seluruh jemaat, khususnya jemaat yang belum tertanam di komunitas untuk join Freshcom. Freshcom merupakan sebuah komunitas kecil di FGCC yang menjadi tempat di mana kita bisa bersama-sama berfellowship, saling membangun, menguatkan, mendoakan, dan tentunya diberkati untuk memberkati lebih banyak jiwa. Dan tidak perlu khawatir karena untuk saat ini Freshcom masih akan tetap diadakan secara online. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di dalam Freshcom dengan cara scan QR Code berikut ini. Dan bagi jemaat yang memiliki pertanyaan seputar FGCC atau menginginkan informasi lebih lanjut seputar FGCC, jemaat dapat langsung terhubung dengan kami, volunteer FGCC yang siap membantu melalui fitur live chat di YouTube yang tersedia. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan mingguan, perpuluhan, janji iman, dan dana gedung, jemaat dapat memberikan persembahan melalui online banking ke nomor-nomor rekening FGCC. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk persembahan yang akan diberikan. Kami undang jemaat untuk dapat membuka aplikasi online banking masing-masing. Untuk persembahan mingguan dan perpuluhan, jemaat dapat transfer ke nomor rekening Public Bank. Untuk janji iman dan dana gedung, jemaat dapat transfer ke nomor rekening OCBC Bank. Dan bagi jemaat yang sedang berada di Indonesia, jemaat dapat memberikan persembahan melalui online banking ke nomor rekening Bank BNI. Seluruh nomor-nomor rekening tersebut juga terdapat di dalam website FGCC yang dapat diakses melalui QR Code berikut ini. Terima kasih untuk setiap persembahan dan benih yang ditabur, kiranya dapat digunakan untuk memperluas kerajaan Allah dan menjangkau lebih banyak jiwa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mendoakan persembahan yang telah kita persiapkan. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang masih Engkau berikan buat kami Tuhan sampai hari ini. Bapa, kami mau mendoakan Tuhan persembahan yang telah kami persiapkan, baik persembahan mingguan, perpuluhan, dana gedung, persembahan syukur Tuhan, dan persembahan lainnya. Kami percaya Tuhan, semua persembahan yang kami serahkan di hadapan-Mu, yang kami percayakan ke dalam tangan-Mu, Tuhan dapat Engkau lipat gandakan, Engkau pakai Tuhan untuk memperluas pekerjaan tangan-Mu melalui FGCC. Ajar kami Tuhan untuk bisa memberi dengan sukacita Tuhan. Biar Engkau juga Tuhan yang berkati pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar dapat dikelola dengan hikmat daripada-Mu saja Tuhan. Kiranya melalui FGCC lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, hidupnya akan diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang telah memberi dengan sukacita, sama-sama katakan, amin. Shalom FGCC! Are you ready to praise Him? Come on! Say whoa, 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 whoa. You've turned it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, 'cause I have joy. Oh,
took away my pain, took away my pain, turned my morning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Oh, let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good. You've turned my sadness into gladness, you've turned my sorrow into joy, and now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You've turned my sadness into gladness, you've turned my sorrow into joy, and now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You've turned my sadness into gladness, you've turned my sorrow into joy, and now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Come on, say, You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good. Say, for You are good, for You are good, for You are good. Give Him all the praise. Benar ya Bapa, layaknya bejana yang siap dibentuk, demikianlah hidup kami di tangan-Mu. Bentuklah kami, ubahkan hati kami seperti hati-Mu, jadikan mata kami seperti mata-Mu Bapa. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu,
kerinduanku. Kerinduanku, tinggikan namamu, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Mari sembah Dia, angkat pujimu, angkat sembahmu. Kami mau jadi sepertimu. Ubahkan kami Tuhan, bentuklah kami Yesus. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi kami mau jadi seperti. Yes, benar ya Bapa. Kami mau Engkau ubah hati kami seperti hatimu. Kami mau Engkau ubah mata kami seperti matamu Bapa, supaya kami bisa memancarkan sinar kemuliaan-Mu di sekitar kami.
Yes Tuhan, kami mau jadi seperti-Mu. Dan saat ini ya Bapa, walaupun kami berkumpul di berbagai tempat, tapi kami percaya hadirat-Mu hadir Tuhan di setiap kami. Dan saat ini biarlah firman yang akan ditaburkan bisa tertanam dalam hati kami Tuhan. Dan tidak hanya tertanam saja, tapi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Yesus Tuhan. Biarkanlah firman-Mu menjadi pelita kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini, memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari saya mengajak kita sama-sama untuk berdoa sebentar ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini atas setiap kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu, Bapa Engkau berkati setiap firman-Mu, benih firman-Mu. Kami percaya Engkau sendiri akan mengurapi benih firman yang tertanam di dalam setiap kehidupan kami, setiap tanah hati kami. Biar tanah hati kami adalah tanah yang subur. Engkau sendiri akan berbicara kepada kami melebihi seorang pembicara. Tuhan berbicara dengan bahasa yang kami dapat mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri urapi. Berkati hamba-Mu ini, berkati akan firman-Mu, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Nah, berketepatan pada hari ini adalah hari Mother's Day. Sebab itu saya mengucapkan Happy Mother's Day buat semua ibu-ibu yang luar biasa. Baik ibu-ibu ya yang dari anak-anak maupun ibu-ibu rohani ya yang ada. Nah, kita tahu perjalanan seorang ibu itu nggak mudah ya, nggak mudah. Dan status seorang mama itu saya percaya itu adalah satu tugas dan satu panggilan yang tertinggi yang Tuhan berikan kepada kita sebagai seorang ibu. Dan itu Dia percayakan di tangan kita. Tapi saya percaya Tuhan udah menitipkan ya, Tuhan udah menugaskan tugas yang mulia ini dalam kehidupan kita. Saya percaya Dia juga akan memodali kita ya, Dia akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menjadi seorang mama yang luar biasa. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang ibu ya yang tercatat di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Ya, saya akan bacakan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka ke sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia akan sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, hari ini kita mau belajar ya dari Maria ya dan juga belajar dari Yesus. Nah, saya lihat karakter seorang ibu atau sifat seorang ibu itu ya, di sini saya ada mencatat 2 hal. Yang pertama, sifat seorang ibu itu adalah khawatir
ya, khawatir, worry. Nah, di dalam Lukas pasal 2 yang tadi kita udah baca, ini berbicara tentang Yesus hilang waktu kecil ya. Kita tahu seperti suatu hari Maria ya dan keluarganya seperti biasanya setiap tahun mereka harus ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah. Mereka tinggal di Nazaret ya, ke Yerusalem rombongan dan rame-rame semua harus ke sana. Dan kita tahu perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem itu bukan dekat ya, perjalanannya cukup jauh. Nah, kalau kita lihat petanya cukup jauh. Saya cek ya, diperkirakan ada kira-kira 105 km atau ada yang mengatakan 120 km. Tapi berapapun ya, kita tahu ini satu perjalanan yang sangat cukup jauh ya. Nah, sampai di Yerusalem mereka rame-rame kumpul di Bait Allah ya kan, mereka merayakan Paskah di sana. Kemudian setelah selesai beres ya, mereka mau pulang kembali ke Nazaret. Nah, tahulah ya anak-anak kecil rame pasti lari sini, lari sana ya, mereka udah berjalan seharian penuh. Nah, kita tahu waktu berjalan pulang ya, mungkin Maria ini ya pasti akan ngobrol dengan teman-teman, yang namanya anak kecil, dia pasti bergabung sama anak-anak kecil, mungkin main petak umpat atau lari sini lari sana. Nah, pada waktu Maria pikir ya Yesus juga ada bersama dengan mereka ya, mungkin pada waktu malam ya, mungkin mau makan malam ya kan, baru keluarga kumpul, baru mereka mungkin dia baru realize ya, Maria ini baru realize, wah sup ya kan, suaminya panggil Yusuf, kemana Yesus ya kan, kok nggak ada. Lalu mereka baru sadar, ya Yesus kemana ya, ternyata nggak ada di situ. Kemudian mereka cari di sana sini, mereka cari di sana keluarga ya kan, mungkin teman-teman juga semua, tapi mereka udah cari di sini sana nggak ada. Mereka nanya, ya saya percaya anak hilang itu ya pasti mereka mulai panik, mulai gugup ya, pasti mulai mungkin juga ya Yusuf sama Maria juga ini mungkin jadi konflik, jadi berantem ya kan. Nah mungkin dia bilang, saya kirain kamu tahu dia ada di mana kan. Nah jadi mungkin juga Yusuf bilang, ya tadinya dia kan ikut kamu ya kan. Saling, ya itulah biasa yang terjadi ya, mungkin bisa saling menyalahkan. Nah jadi kemudian mereka terus mencari, ya mereka mencari Yesus dan tetap Yesus nggak ditemukan. Ya Yesus berarti ya istilahnya Yesus hilang. Nah kita lihat ya insting seorang ibu itu gimana ya. Kalau Yusuf seorang bapaknya mungkin dia akan berkata ya udah sayang tenang aja ya, mungkin kan ya Yesus itu kan anak Allah ya kan. Yesus itu kan anak yang luar biasa, nggak mungkin hilang deh, nggak mungkin akan kelaparan deh ya kan. Ya Allah pasti akan pelihara dia, besok aja kita baru cari. Nah ya saya tahu, saya sebagai seorang mama ya pasti Maria juga akan bilang enggak ya, gimana pun seorang mama dia nggak mungkin akan bisa tidur ya kan, dia nggak mungkin akan bisa makan kalau anaknya hilang ya kan, nggak bisa ya. Makan pun masih ingat anak, udah nggak ada nafsu makan. Tidur pun pasti akan mikirin anak, dia gimana bisa tidur. Pokoknya Maria bilang, pokoknya harus balik ke Yerusalem ya kan. Nah sampai di Yerusalem mereka juga terus mencari-cari ya kan, mencari di mana di Yerusalem. Saya percaya mereka udah mencari dari klinik ke klinik, rumah sakit ke rumah sakit, dari balai polis satu ke balai polis yang lain ya. Saya percaya satu Yerusalem itu sudah mereka obok-obok ya dimanapun. Mereka pokoknya cari ya. Kita tahu kalau namanya anak hilang ya itu satu siksaan yang sangat berat ya. Anak ini hilang gitu loh. Anak hilang, saya pernah hilang anak kecil yang anak saya yang kecil hilang 10 menit aja. Wah itu paniknya luar biasa ya kan, waktu hilang di mall. Saya waktu itu udah cari-cari nggak ada. Ya saya udah nggak peduli orang lain lihat, sudah teriak kenceng, udah I don't care what people say. Saya udah nggak peduli orang mau ngomong saya crazy mama atau apa, saya udah nggak peduli. Pokoknya saya harus terus mencari anak saya, teriak kenceng namanya, meme teriak gitu. Jadi saya bisa kebayang Maria ini mencari 3 hari ya, mencari Yesus ini selama 3 hari. Itu kepanikannya, level stresnya, level crazy-nya itu pasti udah nggak bisa kebayang. Ya saya percaya
mungkin di tengah keputusasaan mereka, ya mereka mungkin juga ya, mereka baru kepikiran ke bait Allah untuk berdoa. Tapi ternyata di sanalah mereka bertemu dengan Yesus yang sedang berkhotbah ya di sana ya. Jadi mungkin mereka nggak mikir dari awal, iya ya Yesus ini kan anak Allah gitu loh. Pasti ada di rumah Allah. Kenapa mereka nggak mencarinya di rumah Allah dulu kan? Setelah cari di mana-mana semua udah nggak ada, baru mereka ke bait Allah dan ternyata di sana mereka menemukan Yesus. Makanya di Lukas 2 ayat 48 dikatakan, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, nak, ya kan mungkin udah perasaan, udah kesel banget, nak gitu kan. Mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas, dia bilang gitu. Nah kalau saya lihat di bahasa Inggrisnya itu dikatakan tormented, ya tersiksa, sorrowing, ya kan. Benar-benar menderita sekali mencari engkau. 3 hari ya, saya percaya 3 hari itu pasti kurang makan, kurang tidur ya kan. Nah Maria, kita lihat ya, seorang Maria adalah mama yang melahirkan juru selamat. Bisa juga khawatir ya kan. Padahal Maria ini mengalami satu mukjizat yang besar loh. Dia hamil ya kan tanpa suami, ya kan, bisa nggak punya suami bisa hamil. Dia dapat peneguhan dari malaikat bahwa dia akan melahirkan anak Allah, seorang pewaris tahta Daud ya kan. Waktu dia melahirkan Yesus, luar biasanya orang Majus, orang gembala-gembala semua datang ya kan, menyembah Sang Mesias itu. Itu sangat luar biasa ya. Dia mendapatkan pernyataan yang luar biasa, peneguhan yang luar biasa. Tapi saya katakan, sehebat bagaimanapun seorang mama, sifat khawatirnya nggak akan pernah hilang ya kan. Nah kalau kita lihat film Passion of Christ waktu sangat bagus ya, waktu Yesus masih kecil dia lari dan dia jatuh, di saat itu Maria cepat-cepat mengangkat Yesus, menggendong Yesus dan membersihkan lukanya ya. Nah jadi kita lihat juga waktu saat adegan Yesus memikul salib dan dia terjatuh ya kan. Nah Maria ini juga cepat-cepat pengen datang ya kan menolong anaknya ini. Nah jadi tetap ya, saya katakan kalau khawatir itu tetap ada di dalam hati sifat seorang ibu. Dan saya percaya khawatir ini adalah tanda sayangnya seorang ibu ya. Nah tanda sayang ini gak pernah akan hilang seumur hidup dalam diri seorang ibu ya. Walaupun anak itu udah menjadi besar, udah hebat, udah jadi seorang bos, udah jadi seorang presiden kayak atau seorang pendeta kayak, tetap khawatir seorang ibu itu pasti ada ya terhadap anak-anaknya. Nah, ada satu quotes dia katakan demikian. Telling a mom not to worry about her children is like telling water not to be wet. Ya kan? Jadi kalau suruh ibu itu jangan khawatir, itu seperti suruh air jangan basah. Ya kan, itu nggak mungkin. Nah jadi baik seorang ibu, baik seperti Maria, dia udah mendapatkan peneguhannya jelas ya kan. Kita mau sebagai ibu mau dengar firman ribuan kali, mau tahu tentang, udah tahu firman tentang jangan khawatir. Tapi tetap yang namanya masalah anak ya, itu khawatir itu pasti akan muncul ya. Itu khawatir itu pasti akan muncul. Jadi saya rasa worry ini adalah memang karakter akan sifat atau sifat seorang ibu ya. Saya percaya itu adalah tanda care ya kan. Itu adalah tanda nurturingnya, tanda sayangnya seorang ibu yang luar biasa kepada anak-anaknya. Jadi hari ini kita mengerti ya, kadang kenapa papa, mama ya kan selalu suka khawatir sama kita. Itu bukan karena mereka rese, bukan mereka nggak ada kerjaan, bukan mereka mau kepo-kepoin kita ya kan. Saya percaya apalagi di zaman sekarang, zaman now ini, worry-nya itu lebih luar biasa ya kan, dengan adanya gadget, sosmed ya kan, anak-anak yang sekolah di luar negeri, wah mungkin aja tiap jam, apalagi dalam kondisi pandemi gini, tiap jam, tiap menit diteleponin, pakai masker ya kan, jaga jarak ya, udah minum vitamin belum, udah cuci tangan belum, udah semua pasti diniin terus gitu kan. Nah itu adalah tanda sayang seorang ibu ya. Apalagi kalau seorang anak kalau di teks ya kan nggak dibales-bales, wah itu udah benar-benar panik, udah di teks, di chat nggak dibales, di telepon nggak angkat-angkat gitu
kan, pasti panik, khawatir, udah mungkin cari teman-temannya. Kemana anak ini ya kan, bahkan udah cari pendetanya, kemana anaknya ini, ya kepala sekolahnya juga dicari, dan bahkan juga mungkin aja kantor polisi juga dicari, kemana anaknya, karena udah dicari seharian udah nggak ini, padahal anaknya mungkin lagi ketiduran ya, kita nggak tahu ya kan. Nah jadi memang worry-nya zaman sekarang dengan worry-nya zaman dulu itu memang beda ya. Jadi sekali lagi saya bilang sifat worry itu adalah sifat tanda sayang dan perhatian orang tua kita kepada kita ya. Cumanya saya mengencourage para moms di tempat ini juga ya. Mari kita belajar, worry itu boleh tapi don't too over ya, jangan terlalu over worry-nya. Karena kita tahu worry itu memang natur seorang ibu ya, tanda sayang kita ke anak-anak kita. Tapi kalau udah over ya kan, tanpa kita sadari itu akan membuat kita terjebak di dalam respon yang salah ya kan, tanpa kita sadari itu akan membuat kita jadinya marah-marah, itu membuat kita jadi negatif, jadi suka menghakimi anak kita ya. Jadi belajar bahwa anak ini, anak yang Tuhan titipkan ke kita itu adalah milik Tuhan. Ya, yang penting orang tua tugasnya hanya mengasuh, mendidik, ya nurture mereka, mengarahkan mereka, membimbing mereka dengan baik. Sehingga saya percaya hidup mereka itu aman di tangan Tuhan, tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, dan hidup mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya. Yang itu yang pertama saya mencatat di sini adalah sifat ibu itu adalah memang khawatir ya. Yang kedua kita lihat sifat seorang ibu ya, atau karakter seorang ibu itu adalah berkorban ya, sacrifice kita lihat. Nah kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 27 kan, waktu Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya ya kan, gambarnya Tuhan, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah seringkali kita lihat gambaran Bapa di surga, mungkin kita connect dengan Bapa kita yang ada di dunia ini ya. Nah jadi figur Bapa di dunia itu mungkin kita mikir itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau misalnya bapaknya di dunia baik, berarti Bapak di surga ya, Tuhan itu juga baik banget. Tapi kalau Bapak di dunia ini jahat, sadis itu kan, kejam, otoriter, ya mungkin dia akan menganggap Bapak di sorga juga demikian ya. Tapi saya percaya waktu Tuhan menciptakan manusia, saya percaya Tuhan gak menaruh semua sifatnya itu hanya ke Adam saja ya kan. Nah saya percaya Tuhan juga ada menaruh sifat-sifatnya yang Adam, yang para laki enggak punya itu ke dalam seorang wanita yang bernama Hawa. Ya, yaitu seorang wanita yang bernama Hawa. Jadi saya percaya Tuhan juga menaruh karakter yang luar biasa itu ke dalam seorang ibu ya, yang mungkin di para pria, di para ayah, di para bapak-bapak nggak punya banyak ya kan. Nah Tuhan menaruhkan apa di ibu itu kasih sayang, kelembutan ya kan, nurturing ke dalam sifat seorang ibu ya kan, memelihara, mendidik, membesarkan, memberi makan, sabar ke anak-anak ya kan. Nah kalau namanya sabar, kasih anak makan ya lihat aja bisa siapa yang lebih sabar ya kan. Mungkin kalau ibu-ibu ya udah sejam 2 jam penting anak saya nggak kelaparan, nggak masuk angin. Tapi kalau bapak-bapak ya kan mungkin ya anaknya udah kecil-kecil, kurus-kurus mungkin ya. Jadi ya udah nggak makan ya udah nggak apa-apa ya kan. Nah jadi saya percaya seorang ibu itu ya sampai anaknya udah besar pun, udah tua pun, sifat sayang dan perhatiannya itu nggak akan pernah berubah. Ya, nggak akan pernah berubah. Saya lihat kalau mama saya ke sini atau saya pulang ke Indonesia. Nah, yang paling sibuk itu mama pasti kan ya, pagi-pagi udah bangun, pagi-pagi udah ke pasar, udah ada breakfast, udah siapin breakfast, nanti masakan kesukaan saya. Ya, dia takut anaknya sakit ya kan, takut anaknya kurang makan ya kan, takut anaknya susah. Nah 2 minggu lalu saya ada ikutin Zoom funeral service dari seorang dokter yang mamanya dipanggil pulang ke sorga. Di chat roomnya dia katakan demikian, seorang ibu tidak takut kehilangan nyawanya saat dia melahirkan. Tetapi ketakutan terbesar seorang ibu adalah meninggalkan anaknya sendiri di dunia ini. Karena ibu itu tahu tidak ada yang mencintai dan menyayangi anaknya seperti dirinya sendiri. Ya luar biasa. Jadi
seorang ibu semua hal berani dikorbankan demi anak ya. Itulah sifat seorang ibu. Saya percaya ibu-ibu ya kan pasti mau anaknya sukses ya kan, dia pasti nggak ada seorang ibu yang mendoakan anaknya gagal, nggak ada. Maka malahan saya lihat banyak ibu-ibu yang mau anaknya lebih hebat dan lebih sukses dari dia. Nah itulah karakter ibu ya, seorang karakter orang tua yang selalu identik dengan kasih sayang penuh dengan pengorbanan. Nah kita lihat, nah Tuhan menaruhkan karakter demikian, sifat demikian, ya itu melambangkan karakternya Yesus juga, Tuhan juga, bahwa dia adalah Tuhan yang berani rela bayar harga, berani berkorban ya kan, bukan dengan emas dan perak dia menebus kita, tapi dengan darah dan nyawanya sendiri. Ada amin. Nah jadi kita lihat ya, baik Adam maupun Hawa, baik moms atau dads ya, itu mewakili karakter Tuhan ya kan, gambaran Tuhan itu bisa dilihat, gambaran Tuhan yang luar biasa itu bisa dilihat oleh anak-anaknya lewat papa mamanya. Itulah sebabnya kalau papa mama ya sama-sama bersatu hati, kompak, tanggung jawab ya kan, mengambil peran pengasuhan anak ya, dan saya percaya anak-anak itu akan lebih mengalami Tuhan itu lebih real ya, lebih mengenal Tuhan itu dengan lebih real, dan mereka bisa mengalami karakter Tuhan yang sempurna ya. Nah itu kita lihat sekarang peran anak itu apa ya, tadi kita membahas juga udah tentang seorang ibu, nah sekarang kita tentang seorang anak. Lukas 2 yang 48 sampai 50 ya, di sana diceritakan waktu Maria, waktu orang tuanya melihat Yesus ya kan, dia langsung berkata kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian kepada kami? Bapakmu dan aku cemas." Nah, jawab Yesus, "Mengapa kamu mencari aku?" Ya kan? "Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Dan mereka tidak mengerti apa yang mereka dikatakannya kepada mereka. Dan saya percaya Yusuf dan Maria bisa dimengerti menjadi mungkin mereka sedikit marah kepada Yesus ya. Dan karena Yesus sudah hilang berapa hari, mereka juga kurang tidur, kurang makan ya kan. Mereka panik ke sana sini mencari, dan mereka enggak menemukan, malahan mereka menemukan waktu ketemu Yesus itu wah tenang-tenang aja, dia nggak panik, dia nggak juga nangis ya kan. Waktu anak saya hilang itu waktu di mall, wah dia udah mukanya udah pucat, udah nangis, udah stres. Waktu saya ketemu dia, saya peluk dia ya kan. Nah jadi Yesus malahan katakan, "Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saya percaya Yesus nggak ada maksud nyolot atau nggak sopan sama mamanya ya. Saya percaya ini pernyataan menunjukkan si remajanya Yesus yang masih remaja ya kan, menekankan bahwa hubungannya yang kuat. Dia mau menekankan kepada Yusuf dan Maria bahwa hubungannya kuat dan dekat dengan Allahnya, yaitu Bapaknya. Ya makanya ya dikatakan Yusuf dan Maria nggak mengerti perkataan Yesus. Ya mungkin karena mereka udah terlalu lelah ya, terlalu letih, depresi, udah 3 hari mencari. Nah tapi di Lukas 2 ayat 51 dikatakan, "Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup di dalam asuhan mereka. Then he returned to Nazareth with them and was obedient to them." Nah dia bilang dia taat, dia submissive ya, di terjemahan ISC submissive. Ya, jadi jangan kita berpikir bahwa Yesus itu nggak taat kepada orang tuanya. Jadi Yesus itu dari saat mamanya cari dia hilang, saat itu dia juga kembali di bawah pengasuhan orang tuanya. Jadi Yesus bukan seorang anak berontak ya, dia menundukkan dirinya kepada otoritas Yusuf dan Maria walaupun dia anak Allah. Karena dia tahu waktu kecil dia harus ada di dalam otoritas orang tuanya. Jadi kita tahu gimana pun Alkitab sangat jelas berkata kepada kita, otoritas seorang anak itu ada di tangan orang tua. Dan kita lihat beberapa ayat di sini ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, inilah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Keluaran 20 ayat 12. "Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu."
Ulangan 5 ayat 16 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi firman Tuhan di sini terus merimain kita untuk terus menghormati orang tua, dan itu merupakan satu perintah dari Tuhan. Nah, kita lihat beberapa langkah praktis ya, gimana cara hormat kepada orang tua. Ya, saya rasa hal yang paling penting adalah yang pertama itu tidak berkata kasar atau bersikap kasar kepada mereka, baik ke papa mama kita, baik ke papa mama mertua ya kan, ataupun ke papa mama rohani kita. Nah, Imamat 19 ayat 3a dikatakan, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Each of you must respect your mother and father. Biasanya kita tahu ya bahwa anak-anak masih kecil mungkin nurut ya, tapi udah masuk preteen, udah masuk remaja, udah akhir balik, udah youth, ya kan, udah berani melawan ya kan, udah berani teriak sama orang tuanya, berani ngomelin mamanya. Ya walaupun kadang memang ya sometimes gak semua hal yang diperbuat oleh orang tua itu benar ya. Tapi kita sebagai anak kita perlu tahu hari ini bahwa orang tua itu sangat mengasihi kita ya, khususnya mama ya kan, mengasihi anaknya dengan luar biasa. Kadang walaupun kadang kala ada kata-kata yang gak baik dari ibunya ya kan, ada respon yang gak baik ya kan, mungkin juga mamanya old fashion ya kan, mungkin cara berpikir ibunya salah, mungkin responnya salah. Jadi ya mungkin mamanya gaptek ya, tapi gimana pun firman Tuhan mengajarkan kepada kita tetap harus menghormati orang tua, jangan berkata kasar kepada mereka. Ya, ini Amsal, ini lebih powerful. Dibilang Amsal 30 ayat 7 katakan, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ini bukan saya yang bilang, tapi firman Tuhan berkata demikian ya. Karena kita tahu seringkali anak-anak kalau dikasih tahu matanya itu udah melotot ya kan, udah ibunya ngomong apa, udah nggak usah ngomong, saya udah tahu dari Mr. Google ya kan. Nah jadi udah tutup kupingnya dua-dua, masuk ke kamar banting pintu. Nah jadi kiranya firman Tuhan hari ini mengingat kita ya, kalau lihat burung gagak ya kita harus hati-hati ya lihat burung Raja Wali. Nah saya percaya sekali lagi firman Tuhan di tempat ini bukan untuk menghakimi kita. Tapi saya percaya firman Tuhan ditulis demikian itu mungkin ungkapan yang serius ya, perintah yang serius ya kan. Bahwa kita anak-anak benar-benar harus respect pada orang tua. Ya sebagai anak mungkin kadang kita lebih pintar dari orang tua kita. Ya kan, mungkin orang tua kita gaptek. Tapi gimana pun ya, segaptek gimana pun ya kan, lemah gimana pun orang tua kita, gimana pun itu adalah ibu yang mengasihimu, ibu yang melahirkanmu ya kan. Jadi kita harus benar-benar mengasihi mereka. Nah kita lihat Yesus tahu posisinya, dia menaruhkan dirinya di bawah otoritas orang tuanya. Saya percaya dia tidak mengolok-olok Yusuf dan Maria, dia tidak menutup kupingnya waktu mereka berbicara. Saya percaya dia tetap nurut sama mereka ya. Jadi tapi sekali lagi kita tahu tidak ada orang tua yang perfect. Ada sebuah quote dari seorang single parent mom, dia katakan gini, there are no such thing as a perfect parents, but there is always love and wisdom to keep growing to be a better parents. Jadi selalu ya ibu itu akan selalu bertanya ya kan, apakah saya udah jadi seorang ibu yang sempurna? Saya harus lakukan apa lagi supaya anak saya terus bertumbuh lebih baik dan lebih baik. Nah itulah seorang ibu ya selalu bertanya demikian, menjadi ibu yang sempurna. Oke. Kolose 3 ayat 20 katakan, hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya anak-anak di sini baik kita yang udah jadi ibu ya, ibu-ibu maupun yang anak-anak muda, anak youth, anak teen, pokoknya yang kita masih punya orang tua ya, mama itu sangat berharga di mata Tuhan. Ya jangan diapa-apain ya kata Tuhan ya. Ya karena Tuhan bilang aku menaruh karakterku ya di mama, seorang mama. Jangan menyakiti mamamu, dengarkan nasihatnya. Walaupun mamamu salah gimana pun kelewatan, tetap hormati dengan tidak berkata kasar atau bersikap kasar terhadap mama. Nah itu yang Tuhan mau dari kita sebagai anak ya. Nah baik kita yang berkeluarga, baik kita mungkin kita lihat orang tua kita udah lanjut usia, mungkin mereka udah kurang gitu bisa mendengar dengan jelas, mungkin gerak mereka udah nggak secepat itu. Firman Tuhan itu juga berlaku buat kita semua ya, bukan hanya buat anak muda, tapi buat semua yang masih punya orang tua. Jadi Tuhan nggak melihat masih kecil atau enggak,
as long as kita masih memiliki orang tua, mereka harus kita hormati dengan nggak berkata kasar atau bersikap kasar kepada mereka. Dan Yesus tahu, hebat luar biasanya Yesus tahu dia datang ke dunia ini, dia ada tujuannya bahwa dia harus submit ya, dia ada di tengah keluarga Yusuf dan Maria, dia harus submit kepada otoritas orang tuanya waktu masih kecil ya. Nah, yang kedua kita lihat yang tadi yang tidak berkata kasar, bersikap kasar. Yang kedua kita lihat kita menghargai mereka, menghargai, terima kasih kepada mereka, adakan kehadiran mereka, ya kan, hargai semua yang mereka berikan kepada kita, support finance mereka, yang penting rawat mereka, ya kan, mungkin ya bukan hanya finance ya, mungkin ada orang tua yang mungkin udah berkecukupan ya kan dalam materi, tapi kita tahu hari ini bahwa orang tua yang diperlukan adalah kehadiran kita ya kan, waktu kita itu sangat penting, itu yang paling dihargai oleh orang tua ya kan. Kita mungkin bisa kasih uang, kita mungkin bisa kasih rumah yang bagus, tapi tetap kurang ya kan. Mereka butuhkan adalah waktu kita, itu yang paling penting. Jadi memberikan waktu itu adalah bentuk honor, respect kita kepada orang tua kita ya. Nah saya percaya teman-teman yang di Malaysia ya, termasuk saya juga nggak bisa pulang, orang tua juga nggak bisa ke sini ya kan ya. Tapi saya percaya, bersyukur, thank you buat teknologi yang kita bisa call mereka, kita bisa video call, kita bisa lihat mereka, kita bisa ngobrol sama mereka ya, teks mereka. Jadi orang tua itu sangat senang kalau anak-anaknya, cucu-cucunya kumpul, mereka merasa sangat dihargai. Nah Yesus memberi teladan sebagai seorang anak, dia taat dan sayang kepada mamanya. Kita lihat ya waktu Yesus mau disalibkan ya kan, waktu itu dia berdiri di kayu salib dan dia lihat ke bawah, dia lihat mamanya ya, di sana ada 3 orang ya kan yang dekat dengan dia, mamanya, Maria Magdalena dan Yohanes. Nah mungkin murid-murid lain udah kabur, tapi Yesus pada saat itu dia, Yohanes 19 ayat 26 ya, dikatakan ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu inilah anakmu. 27, kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dan kita lihat waktu Yesus, perkataan seorang yang udah mau meninggalkan dunia ini, saya percaya perkataan yang paling penting ya. Nah jadi waktu itu Yesus melihat mamanya itu mungkin udah janda ya kan, udah nggak ada Yusuf ya kan, melihat mamanya itu hidup sendiri ya kan. Jadi dia pasti sangat sedih sekali ya, dia sangat sekali, dan dia bilang ke Yohanes ya kan, jaga mamaku ya. Dia bilang ke Yohanes, jaga mamaku. Dan dia lihat ke mamanya Maria, dia bilang, mama dia akan menjaga kamu. Nah jadi kita lihat pada saat itu Maria mengikuti Yohanes kemanapun ia pergi. Dan di saat di Kisah Rasul 1 ayat 14 dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dan dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus juga ada di sana. Jadi Maria juga ada di sana, dan kita lihat Yohanes merawat Maria ini sampai Maria meninggal ya. Itu artinya Yesus mau bilang ke kita, anak-anak ya kan, kalau mamamu udah tua ya provide them ya kan, rawat mereka, sayangi mereka ya kan. Inilah adalah hal yang paling penting yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai seorang anak ya. Nah saya percaya ini adalah kita semua adalah orang-orang yang dapat menghargai orang tua kita ya kan, dengan kasih sayang, kasih waktu kepada mereka, karena anytime ya, hidup ini ada expired, jadi pergunakan waktu yang ada dengan mereka. Jadi hari ini adalah Mother's Day, ini ada tributes to all moms ya. Jadi saya mungkin memakai kesempatan ini mewakili para anak ya kan. Mungkin saya akan mengatakan sorry kepada para moms ya kan. Seringkali sebagai anak ya kan, kita seolah-olah kurang ajar, kita seolah-olah berkata kasar, kita seolah-olah nggak mengerti ya kan, nggak memahami ya kan. Seringkali kita lebih suka spend time dengan kesibukan kita ya kan, dan kita lupa bahwa kehadiran kita ini adalah hadiah terbaik buat para moms. Jadi saya mewakili para anak, say sorry. Dan juga saya mewakili pada moms ya, kepada setiap anak juga say sorry kepada para anak. Kadang seringkali kita nggak mengerti kalian ya kan, kita memaksakan kalian mengikuti pola cara
pola dan cara kita ya, sering ngomel, mungkin marah. Nah itu sebenarnya ya kasih kami kesempatan untuk terus mempelajari, untuk mengerti kalian ya, untuk terus bertumbuh karena saya percaya hati kita ya sebagai mam itu akan terus mendukung, terus mengasihi kalian, terus melayani kalian. Kita akan terus sebagai mam itu akan terus memberikan yang terbaik buat anak-anak, doa, support yang terbaik buat anak-anak kita ya. Jadi saya katakan sekali lagi di dalam sesi itu sebelum saya mengakhiri, saya katakan seorang ibu itu adalah seorang yang sangat berharga di mata Tuhan, yang Tuhan pernah ciptakan. Karena Tuhan menaruh sifat-sifat yang mungkin tidak ada di dalam seorang pria. Amin. Jadi pesan saya, hargai ibumu, mamamu, mama mertuamu, ibu-ibu rohanimu, ya kan, hargai mereka. Sekali lagi, Happy Mother's Day buat semua mama yang luar biasa. Amin. Teach me how to do the homework. Mommy is good at cooking delicious food and teaching homework and doing hairstyle and telling stories. Mommy is good at working, running, and taking care of me. Mama Mama is is good good at cooking cooking and and taking care of me and my sister. I love you, Mama. Mama. My mom good at cooking and baking cookies. And good at taking care of me and making meatball soup. Mommy is good at cooking. My mom good at cooking and take care of me and Jorel and and also playing games with me. Cooking, cleaner, ironing. When I grow up, I want to give my mommy a teddy bear. I love my mommy. So when I grow up, I want to give her a lot of money. Like this. When I grow up, I want to give my mother a bottle. So I want her to be strong and healthy. So I want her to drink a lot of water. When I grow up, I want to give my mommy this very nice handbag. I hope this bag will make her happy and will remind her of me. I want to give diamond and a boat. I want to give a ring, a car, a garden field, and a flower. When I grow up, I want to give my mom flowers because she loves flowers. These are the nice sweet flowers I made. I want to give my mother a flower to make her happy because I love her. I want to give my mother a cute little puppy to keep her safe. When I grow up, I want to give my mommy this hat. It says, "Dear Mom, I love you. I hope you love me too. Love, Evie." Flower. Kesha? Handbag. When I grow up, I'm gonna give a cooking book to my mother because my mother loves to cook. I love my mommy and I'm proud of her because she takes care of me and she is my best friend. She always irons the clothes and she always cooks good food. She can do amazing things like cooking, picking me up from school, taking care of me when I'm sick, and also bringing me to school, and also she prays for me a lot. Thank you, Mom. Very proud of my mom because she always
always make me delicious food when I go to school. And also because she teach me how to bake delicious bread. She makes me my favorite food, helps me do my homework, and takes good care of me. Make sure I'm strong and healthy. I'm very proud with my mom because she always cook delicious food for me, and she always help with my homework even though she doesn't know Mandarin. I remember there's one time where I got really bad marks, and I know it's really bad, but you encouraged me and I'm thankful for that. After that, I got really okay marks. I'm really thankful for that. The thing I did wrong is I talked back to my mom and she forgave me. When I was 7, I stepped on the door stopper and it broke. Yes, I have actually played too much games that I forgot to do my tuition homework, and my mom was furious at me, but at the end she still loved me. Sometime last year I spilled milk on my laptop. Before she noticed, I tried cleaning it up, but it didn't work as well. And then my mom noticed and got mad and helped me clean it all up. And then after that, she got mad at me and punished me. And then I said sorry. And then after a few weeks or so, she forgave me and isn't mad about the situation anymore. Thankfully, until now, the laptop still works well. Yes, I forgot to do my homework, but my mom still forgive me and love me. The greatest help that my mom gave me is that whenever I need help or when I'm in trouble, she would always be there for me. The greatest help that I received from mommy is when she stayed up all night to take care of me when I'm sick, as well as giving me advices and comfort during my hard times. The greatest help I received from you is when you teach me Mandarin in Standard 1, even though you didn't know how to speak Mandarin, and because of that I can speak Mandarin now. Thank you, I am very grateful. I want to thank my mother for being there for me all the time. Besides that, my mother had always taught me to be a self-consciousness person. In hindsight, I also like to thank my mother for encouraging me to uphold my fighting spirit as righteousness as possible. I just want to say real quick to my mom, shout out to my mom, that I really love her so much, and I just want to thank her for being there for me all the time, especially during my hard times, during the hard times at this current moment. I just want to thank for all her cookings and for her effort as well to pick me up to the places that I want, to the destination place to where I want to go. And I also really want to thank her for doing all the housework and all the cleanings, and that's all, I guess. So I want to thank my mom for she used to send me to gymnastic classes every single time last time, and she always used to fetch me from school, and then she would wake up early in the morning to prepare my lunch for school, and I just want to thank her for that. So yeah. The greatest help that I got from my mom is when I am sick. She would take care of me even sometimes throughout the entire night. She will give me my medication and also cook food for me. She also prays for me and stays with me until I get better. So when baking, my mom gives me tips and advices on how to make my dish better, and the result came out good and delicious. She's the one who believes in me when I don't believe in myself. Maybe I'll never know the love it takes to make me a happy home that's warm and safe. And maybe I'll never see how you
Day. Mwah. Happy Mother's Day, Mommy. Happy Mother's Day. I love you. Mwah. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mommy. I love you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. I love you, Mommy. Happy Mother's Day. I love you, Mommy. Happy Mother's Day. I love you, Mommy. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mom. I love you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mommy. I love you, Mommy. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. I love you, Mom, and Happy Mother's Day. I love you, Mom, and Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. I love you. Happy Mother's Day. I love you, Mom. Happy Mother's Day, Mommy. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mommy. I love you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Thank you, Mom. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mommy. Happy Mother's Day, Mom. Mari kita tutup dalam doa. Kiranya Tuhan, firman Tuhan menghibur dan menguatkan kita. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami berdoa Tuhan, khususnya hari ini adalah Mother's Day Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan memberkati setiap mama-mama. Engkau tahu setiap jeri lelah mereka, setiap air mata mereka, apapun yang mereka lakukan, mereka selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak mereka ya Tuhan. Mari Engkau sendiri akan kuatkan mereka, Engkau teguhkan mereka, Engkau sendiri akan menghibur mereka, Engkau memampukan mereka menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak mereka, mengarahkan mereka, mendidik anak-anak ini seperti anak panah Tuhan di tangan pahlawan. Saya percaya Engkau sendiri akan terus memberkati para ibu-ibu Tuhan, beri kesehatan dan kekuatan, hikmat Tuhan akan terus tercurah dalam kehidupan mereka. Berkati kami juga sebagai anak yang boleh respect pada orang tua kita, hargai mereka selagi mereka ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu berhenti di tempat ini. Kami percaya perkataan-Mu tidak pernah akan berhenti Tuhan. Engkau sendiri akan terus berbicara kepada kami sehingga kami bukan hanya menjadi seorang pendengar firman-Mu, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri akan ibadah pada hari ini. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan Tuhan membuatmu naik bukan turun. Diberkatilah engkau dalam apapun yang kau kerjakan sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah semuanya. Terimalah damai dan sukacita daripada Tuhan Allah menyertai engkau mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin ya. Stay safe, tetap jaga jarak ya. Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan. God bless you.